Nah, saya tidak mau, ya saya orangnya tegas, artinya ikut ibadah, ikut badah. Bapak kenapa terlambat, Pak? Tiduran tadi, Pak. Tiduran, tapi udah percaya Yesus? Nah, sedang mempelajari, Pak. Oh, sedang mempelajari, ya. Apa? Berarti Bapak ini sebenarnya, Bapak belum, maaf ya, Nggak apa-apa. sebenarnya belum Kristen. Betul? Betul, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi Bapak mau ikut, nggak apa-apa, mau ikut ibadah. Iya. Saya paksa nggak Bapak datang? Enggak. Nggak. Bapak datang sendiri kan? Oke, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Haleluya, dia datang sendiri. Itu harus perlu. Katanya dulu Muslim. Iya. Ya. Terus Bapak kenapa bisa ikut Yesus? Maksudnya yang saya tanya aja jawab, Pak, nggak usah lain-lain. Kenapa Bapak bisa ikut Yesus? Ya karena saya udah yakin aja udah. Yakin. Yakin sama Yesus itu sebagai apa, Pak? Juru selamat dan Juru juga selamat. percaya Oh, juru selamat. dia menyelamatkan Bapak. Iya. Jadi Bapak bukan hanya percaya Yesus itu nabi, tapi Yesus Wah. itu juru selamat ya. Juru selamat. Tuhan ya. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus Jujur. luar biasa. Udah berapa tahun Pak ikut Yesus? 7. 7 tahun. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Di mana, Pak? Bisa. Tapi orang bisa lewat. Kapan ke atasku? Duduk, Pak. Duduk. Ayo, Martin. Jangan nanti lagi ibadah ada yang lalu lalang. Mulai ya, pesta anak domba Allah hari ini atau ibadah hari ini. Ya, saya bersyukur kalian di sini tetap setia sama Yesus. Ya, karena kita hanya nyari orang-orang yang setia saja ya. Ya, latar belakang kalian itu tidak dipandang Tuhan. Tuhan lihat hidup sekarang dan hidup yang akan datang ya. Dulu mau agamanya apa kek ya. Mau dulu hidupnya gimana kek, dulu mau karakternya kacau kek, dulu penjahat kek, dulu perampok kek, penjudi, penjina, Tuhan gak peduli itu. Tuhan mau sekarang kita bertobat ya, kita bertobat sekarang ya, ikut Yesus supaya apa? Supaya Tuhan berkenan. Haleluya. Kalau Tuhan berkenan, apa sih yang Tuhan gak bisa kasih? Tuhan itu maha kaya loh. Jangan kalian pikir Tuhan itu miskin, Tuhan maha kaya. Iya. Kita yang punya hutang sama dia. Tuhan gak pernah berhutang. Sekecil apapun kita buat ke Tuhan, Tuhan pasti balaskan. Iya, tapi seringkali kita ini kan malas sama Tuhan ini. Iya kan? Gak sungguh-sungguh. Iya, lalai. Ya, kadang memuji juga, iya, menyembah, iya. Kadang-kadang dosa juga, iya. Ya kan? Apalagi yang ada beberapa orang sudah dari kecil Kristen. Iya, harusnya lebih sungguh-sungguh daripada orang-orang yang dari Muslim gitu loh, dari Muslim ikut Yesus. Harusnya yang Kristen-Kristen ini lebih sungguh lagi, ya kan? Iya, ya. Oke, kita masuk dalam ibadah. Hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja. Biarlah di atas puji-pujian Tuhan kami nyata, di atas puji-pujian Tuhan bertakhta, di atas puji-pujian kami dapat menikmati kehadiran Tuhan. Roh Kudus, pimpin langkah-langkah kami, pimpin pujian penyembahan ini supaya kerajaan-Mu datang. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus di bumi seperti di surga. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah, zaman, roh teritorial, beserta teka-teki di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat, kami usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kalau ada orang yang lalu lalang, yang syirik, yang dengki dengan kami memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Karena kami di sini bukan mau berbuat jahat, kami di sini bukan mau mengata-ngatai orang, kami di sini mau memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur rekan-rekan kami di sini tetap mereka setia kepada Yesus. Kami mulai pesta anak domba Allah ini, kami mulai di dalam satu nama Yesus yang kudus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan yang meriah, yang meriah. Haleluya. Ya, haleluya, dahsyat luar biasa Yesus Tuhan, ajaib mulia, aku puji Yesus, sembah.
Agunglah Tuhan, mulialah Dia. Segala hormat bagi Yesus, kemuliaan bagi Dia. Tak ada lagi Tuhan yang lain selain Yesus. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan Allah juru selamat kami, yang menyelamatkan kami. Dialah Tuhan penolong kami, pembela kami. Dialah yang rela berkorban mati untuk kami, yang bangkit untuk kami, yang naik ke surga untuk kami, yang menyiapkan tempat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana Dikau ada. Tuhan yang membawa kami untuk lebih lagi dekat, untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Karena kami percaya tanpa Yesus kami binasa, tanpa Yesus kami tidak ada artinya, tanpa Yesus hidup kami ini sampah. Tapi dengan kami percaya Yesus, kami berharga, bernilai di mata Tuhan. Kami bernilai, berharga, karena kami tahu kami diciptakan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Amin. Sungguh-sungguh saudara, hatimu berikan kepada Yesus. Jangan main-main di hadapan Tuhan. Dia Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan, hanya Yesus saja. Mungkin dulu kalian menyembah yang lain, mungkin ada berhala-berhala, mungkin ada opo-opo, jimat-jimat yang dibawa dari kampung. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang cemburu, Dia tidak mau melihat itu semua. Engkau harus dilepaskan, dibebaskan hari ini juga di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kau harus bebas, lepas. Tidak boleh ada kekuatan yang lain, tidak boleh ada nama yang lain yang kau andalkan. Hanya Yesus saja. Dia nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama di muka bumi ini pasti tunduk kepada nama Dia. Baik itu nama pejabat penjahat, nama kolong merat, nama orang melarat, nama orang-orang yang ada di seluruh muka bumi ini tunduk kepada nama Yesus. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Allah yang hidup, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia yang mati bangkit, Dia yang naik ke surga, yang menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Kita bersyukur hari ini karena kita ada. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Jadi saya bacakan beberapa ayat firman Tuhan, pesan Tuhan buat kita hari ini ya. Ya, karena banyak sekali ajaran-ajaran di luar sana ya yang mengajarkan yang penting kita sudah percaya Yesus pasti selamat. Udah selamat. Buat apa saja selamat. Najis, cabul, zina, kotor, curi, rampok, ya kan, korupsi, zina, apa saja selamat. Yang penting kita sudah terima Yesus Kristus pasti selamat. Nah, ini ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang keliru. Ya, Tuhan tidak mengajarkan demikian. Makanya waspada dengan ajaran-ajaran yang membawa kita kepada kesesatan. Ajaran-ajaran yang membawa kita justru menjadi orang-orang yang tidak cinta Tuhan, tidak takut Tuhan. Ya, ajaran-ajaran yang membawa kita mencintai dunia ini. Dunia ini semua akan lenyap, akan hilang. Ya. Janganlah kau mengasihi dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 16. Karena semua keinginan yang ada dalam dunia ini adalah daging, adalah keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup. Itu yang membawa orang kepada kebinasaan. Tapi ya, Yesus datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Amen. Pertanyaannya, untuk mendapatkan itu semua kita harus bagaimana? Haleluya. Tuhan mengerjakannya ya. Tuhan mengerjakannya di 2 Korintus 2. 2 Korintus 2 ayat Alkitab mengatakan demikian. Haleluya. Haleluya. Sorry, maksud saya 2 Korintus 3 ya. Ya. Sebab ya, Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Tuhan mau supaya kita merdeka. Haleluya. Bukan merdeka seperti tahun 1945
merdeka dari penjajahan Jepang Belanda, bukan. Kita merdeka dari jajahan setan, dari jajahan iblis, dari jajahan dosa. Amin. Supaya kita hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab Alkitab bilang jelas di sini. Alkitab bilang jangan main-main, saudara, ya. Iya. 1 Petrus. Saya kalau ngomong sesuai firman Tuhan, nggak mau yang tidak sesuai firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Dengar, kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Menjadi kudus. Haleluya. Kudus dalam bahasa aslinya kadosi. Kadosi itu artinya dihususkan. Kita sudah ditebus oleh Yesus dengan darahnya. Dan dulu kita milik dunia, milik setan, milik dosa, milik iblis. Terus ditebus Dia, menjadi milik Dia, dihususkan untuk Dia, dikadosi, dihususkan. Jadi kudus itu kadosi, khusus. Jadi kita ini sebenarnya orang-orang khususnya Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sebenarnya kita orang-orang khususnya Tuhan, tapi kadang kita ini lupa. Aku kan ini orang biasa, aku bukan pejabat, aku bukan orang pangkat, aku tidak punya duit, makan pun kadang-kadang susah. Aku ini karena anak jalanan macam-macam lah, iya kan? Kita nggak sadar bahwa kita bukan milik dunia lagi. Kita bukan milik dosa lagi. Kita bukan milik setan lagi. Kita sudah ditebus. Haleluya. Sudah dipindahkan oleh Tuhan dari kerajaan maut kepada kerajaan Tuhan. Ya, di kerajaan Tuhan kita sudah dilepaskan dari kutuk dosa. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dilepaskan dari kutuk dosa, dari kutuk maut. Kita sudah dibebaskan. Jadi yang masalah adalah bukan masalah terikat atau sudah dibebaskan. Adalah kadangkala alam. Jadi ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Alam sadar, kalau sadar puji Tuhan. Kalau nggak sadar, keterlaluan. Tapi alam bawah sadar, kalau nggak sadar, memang kebanyakan orang demikian. Alam bawah sadarnya yang nggak sadar. Sehingga dia nggak tahu siapa dia di dalam Tuhan. Kita bukan orang sembarangan sebenarnya. Haleluya. Haleluya. Saya bukan orang sembarangan. Ya. Saya tumpang tangan di kepala jenderal-jenderal. Bukan orang sembarangan. Tapi kenapa saya mau datang kemari? Karena kita satu tubuh di dalam Kristus. Haleluya. Kita satu tubuh di dalam Kristus. Kita warga kerajaan Allah. Kita keluarga Allah. Semua ini kita keluarga. Ya, keluarga saya 50% masih muslim. Ya, secara jasmani saya keluarga, tapi secara roh saya tidak keluarga mereka. Secara roh keluargaku adalah saudara, 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 dan kita semua. Haleluya. Itu secara roh. Terus terang, keluarga saya aja kadang-kadang jarang saya kunjungi. Apalagi Hari Raya Idul Fitri. Kenapa? Karena di Hari Raya Idul Fitri itu banyak kegiatan-kegiatan pelayanan. Apalagi sekarang Hari Raya Idul Fitri seringkali itu tabrakan dengan hari Minggu, seringkali seperti kemarin waktu itu, ya. Iya. Tapi saya mengutamakan siapa? Mengutamakan keluarga di dalam roh. Bapak ini keluarga saya di dalam roh. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai, jangan tanggung-tanggung. Jangan takut. Mau takut apa? Hah? Ini milik Yesus semua ini. Kalau ada apa-apa saya duluan yang di sini. Ya. Ya. Kalian pergi aja, saya ngadapin. Haleluya. Iya. Ngapain kita takut-takut? Hidup di dalam Yesus. Haleluya. Karena kita bukan milik kita lagi. Kita milik Tuhan. Iya kan? Tahu nggak saudara? Tahu nggak saudara? Pernah nggak Bapak mengkhawatirkan orang lain yang bukan keluarga Bapak, teman Bapak, apalagi dia nggak kenal sama Bapak, Bapak khawatirkan dia? Pernah nggak Pak? Mengkhawatirkan orang lain yang Bapak nggak kenal? Oh, kenapa? Oke, yang sudah punya istri siapa? Yang sudah punya istri? Yang pernah punya istri atau bagaimana? Nah, Bapak pernah nggak mengkhawatirkan istri orang lain, Pak? Pernah?
Oh enggak, iya, iya. Jangan Pak, masa istri orang lain nggak pulang-pulang, Bapak bayang-bayangkan, nggak pulang-pulang dia. Giliran istri Bapak nggak pulang, nggak dicari. Ya, orang yang paling bodoh adalah orang yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya. Haleluya. Kalau kau mengkhawatirkan dirimu, artinya kau paling bodoh. Kenapa? Engkau bukan milikmu, engkau milik Tuhan. Masa saudara khawatir dengan handphone yang saya pakai setelah saya pulang nanti, Pak Lubis jangan-jangan dirampok handphonenya. Saya yakin nggak sebaik itulah pikiran saudara. Tapi kalau yang di tanganmu kau jaga betul, dan kadang-kadang kau khawatir karena mau tidur kau simpan tadi mana-mana, takut temanmu lewat meleng sambet. Haleluya. Iya, kan orang bodoh yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya. Ya, kalau istri saya jam 10 malam saja sudah nggak ada di rumah, pasti saya udah bingung, khawatir. Tapi kalau istri tetangga nggak pulang sampai pagi, saya biarin aja. Orang bukan istri saya. Senyum Bapak itu yang baju merah. Haleluya. Paham maksudnya? Beri sorak-sorai buat Tuhan. Nah gitu Pak. Gua seneng yang gitu Pak. Tanpa disuruh langsung dia tepuk tangan. Artinya dia paham maksud saya. Haleluya. Puji Tuhan. Memang kita sering ya ibadah seminggu 3-4 kali. Saya lihat ya. Silih berganti orangnya, tetapi Bapak ini baru saya lihat selama saya berapa kali ya, yang Bapak belakang, ya kan Pak? Baru ikut ini kan? Puji Tuhan. Bapak udah lama Pak ikut Yesus Pak? Sudah ya? Udah. Tapi memang dari kecil Kristen Pak? Oh, sini Pak, sini lah. Coba sini, saya mau tanya, kenapa Bapak bisa ikut Yesus? Kan itu yang luar biasa. Haleluya. Iya. Sini Pak. Gini Pak, sini Pak. Bapak katanya dulu Muslim. Ya. Ya. Terus Bapak kenapa bisa ikut Yesus? Maksudnya yang saya tanya aja jawab Pak, nggak usah lain-lain. Kenapa Bapak bisa ikut Yesus? Ya karena saya udah yakin aja udah. Yakin sama Yesus itu sebagai apa Pak? Juru selamat dan Juru juga selamat. percaya. Oh, juru selamat. Dia menyelamatkan Bapak. Ya. Jadi Bapak bukan hanya percaya Yesus itu Nabi, tapi Yesus itu juru selamat ya. Tuhan ya. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus Jujur. luar biasa. Udah berapa tahun Pak ikut Yesus? 7 tahun. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Iya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena banyak ya orang-orang yang memberitakan kabar baik ini. Iya, salah satunya misalnya saya ya. Banyak orang memberitakan kabar baik ini. Salah satunya saya. Ya, makanya kita ini sebenarnya orang-orang spesial. Haleluya. 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 Karena sudah dikuduskan, kadosi, sudah dipisahkan. Ya, walaupun kita memang masih menginjak bumi, orang bilang kita ada di dunia, sebenarnya kita bukan warga kerajaan dunia. Kita warga kerajaan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita warga kerajaan Allah. Kemarin Bapak kekasih ini luar biasa. Dia ngomong, saya orang kaya. Oh luar biasa, kaget saya. Wah, trauma saya sampai malam. Tapi katanya orang belum bisa lihat. Saya yang sudah rasa. Haleluya. Jadi kaya itu perasaan Pak. Ya, kaya itu hanya perasaan aja. Haleluya. Sekarang ada orang mobilnya 5, uangnya 3 miliar ya. Istrinya cantik, anaknya banyak. Terus tiap malam pusing suntuk. Aduh, gimana lah ya, besok gimana lah ya, gaji karyawan, pusing lah ya ini ya. Orang miskin atau kaya itu? Miskin, haleluya. Jadi kaya itu perasaan doang. Jadi Bapak kalau bilang, gua kaya. Kaya. Dulu Pak, hidup saya ini ya, ngontrak di gang kecil, mobil aja, motor aja nggak bisa mau masuk, apalagi mobil. Kalau ditendang itu rumah rubuh ya. Terus saya baca 2 Korintus 8 ayat 9. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu kaya di dalam dia. Saya sempat 2 Korintus 8 ayat 9. Saya sempat ini ya, sok gitu. Kenapa saya kok sepeda motor aja nggak punya? Kok katanya dia yang kaya rela menjadi miskin supaya saya kaya di dalam dia. Saya sepeda motor aja nggak punya. Tuhan bilang sama saya, kaya itu hanya perasaan, bis. Hah? Wah, waktu itu masih ada PPD Pak, zaman itu ya. Ini saya cerita 30 tahun yang lalu ya.
ada Kopami, Metro Mini. Saya dari sana, dari Kalideres, stop Metro Mini. Kemana? Ke Bundaran HI. Berhenti di sana, masuk ke Hotel Hyatt. Tapi pakaian harus rapi, Pak. Pakaian rapi, ya. Pakaian rapi. Terus saya duduk begitu, ya, dengan baca-baca macam-macam gitu. Orang lewat, dia hormati saya. Orang lewat, dia hormati saya. Ya, orang lewat, dia hormati saya. Dia bilang, Pak. Terus saya dikasih minum, Pak. Kasih minum sama resepsionisnya itu apa namanya? Jeruk. Wih, setiap orang lewat hormat saya. Ya. Terus saya bilang, saya udah kaya. Langsung saya pulang, stop Metro Mini lagi, ya kan? Wah, pulang ke kontrakan, saya kaya. Jadi kaya itu perasaan, ya. Jadi kalau di sini ada perasaan, gua kaya. Ini milik bapak gua semua ini. Ini orang-orang ini gua izinin di sini nih, karena bapak gua ajarin kasih. Tuhan Yesus ajarin kasih sama saya. Nah, coba kalau orang-orang ini, ya, Tuhan nggak ajarin saya kasih. Oh, udah saya suruh pergi nih. Kaya itu perasaan maksudnya. Haleluya. Nah, kalian ini orang-orang spesial, udah ditebus oleh darah Yesus. Bayangkan, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Ya kan? Masa kita masih lagi nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus? Ya. Haleluya. Apakah sebodoh itu kita? Ya, sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah menjadi pengikut Yesus, terus kita kembali lagi ke kubangan. Itu kan bagikan babi, Pak. Babi itu kalau habis dimandiin, nah, ditaruh di tempat bersih, dia pasti lari lagi ke kubangan. Tapi kalau manusia harusnya nggak seperti itu. Haleluya. Banyak doa. Tuhan nanti pasti buka jalan. Saya dulu sangat menderita, lebih menderita dari saudara. Iya, sangat menderita. Ya, saya 5 kali, ya, ditangkap polisi, masuk penjara. 365, 363, 362, 303 itu kecil, Pak, Sinaga buat saya. Itu saya hafalnya di Cipinang, ya. Mana yang nggak saya jalani? Mulai Salemba, Cipinang, semua saya jalani. Iya, Jakarta Barat, Utara, Selatan, semua pernah saya masuk. 5 kali yang masuk meja hijau. Yang nggak masuk meja hijau nggak usah diceritain. Masuk pintu belakang, keluar pintu depan. Masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Itu banyak. Istilahnya 86. Tapi ketika tahun 1996 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus di penjara Cipinang. Waktu itu saya di Blok D, kalau nggak salah Pormannya Selamat Gundul itu, ya, yang perampokan mulai dari Sumatera sampai Jakarta, seluruh pom bensin dirampas. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya kalau orang yang pernah dengar tahu. Jadi saya bilang sama Yesus, rubah hidupku. Haleluya. Saya bilang, Tuhan, kalau kau memang Tuhan Allah, ya, lepaskan saya dari rokok aja dulu dah. Kalau saya merokok, cabut nyawa saya. Haleluya. Besok habis makan masem, Pak. Saya beli rokok. Di penjara ada nggak jual rokok? Ada, narkoba juga ada dulu. Dulu zaman saya, ya. Ini masih orang baru banyak. Ini orang baru ini. Zaman saya dulu itu nggak ada yang namanya putau, nggak ada yang namanya ekstasi, nggak ada yang namanya Inex, ya itu sama lah ekstasi sama Inex. Sabu nggak ada. Dulu Magadon, Rehepnol, PLBK. PLBK itu untuk anjing gila. Dulu saya minum ya, pil itu dari 1 butir udah on, lama-lama 2 butir nggak on, lama-lama 1 tik. Pakai anggur hitam putih. Saya dulu dikejar-kejar polisi, saya sekarang kejar-kejar polisi. Haleluya. Iya, jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Makanya yang penting di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu.
sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan tanpa kekudusan, kata Ibrani 12, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Ini saya mau kasih tahu ya. Saya bukan ngomong kepada saudara saya di alam roh bicara ini. Ini teguran keras buat semua orang Kristen, termasuk pendeta, termasuk penginjil. Ini teguran keras, ini ancaman juga bagi semua orang Kristen, bagi semua pendeta. Kenapa? Dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin jahat. Haleluya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Yesus, ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Yesus, kita pasti ikut arus oleh dunia ini. Haleluya. Iya. Karena itu mari sungguh-sungguh ikut Yesus, kita tundukkan hati pikiran kita, ya, kita berdoa. Nah, itu tadi dari mana mereka baru datang deh. Siapa namanya itu bapak-bapak yang baru datang tadi? Haleluya. Kenapa baru datang? Baru bangun tidur. Enggak dibangunin temennya. Oh. Iya. Oke, kita doa ya. Haleluya, haleluya. Tapi Bapak, sini lo. Bapak kemana lo? Ya. Saya tidak mau orang sini, Pak. Orang yang ikut dalam ibadah saya itu orang yang main-main. Tapi Bapak sering ikut? Tiap hari. Oh, tiap hari. Iya. Bapak udah percaya Yesus? Udah. Berapa tahun udah percaya Yesus? Dari kecil, Pak. Oh, memang Kristen? Iya. Oke, haleluya. Memang Kristen ya. Jadi kita tidak boleh rekayasa, memang Kristen. Itu kenapa Bapak? Bapak sini, kenapa Iya. Kenapa Bapak terlambat? Kecapean, Pak. Kecapean? Kenapa? Iya, biasa. Tapi Bapak udah percaya Yesus? Ya, udah percaya, Pak. Udah percaya? Iya. Memang dari kecil Kristen? Iya, saya Kristen. Oh, haleluya. Itu Bapak itu kenapa tadi? Saya tidak mau, ya, seorangnya tegas, artinya ikut ibadah, ikut badah. Bapak kenapa terlambat, Pak? Tiduran tadi, Pak. Tiduran. Tapi udah percaya Yesus? Nah, sedang mempelajari, Pak. Oh, sedang mempelajari, ya. Apa? Berarti Bapak ini sebenarnya, Bapak belum, maaf ya, Nggak apa-apa. sebenarnya belum Kristen. Betul? Betul, Pak. Nggak apa-apa. Tapi Bapak mau ikut? Nggak apa-apa. Mau ikut ibadah? Iya. Saya paksa nggak Bapak datang? Nggak. Bapak datang sendiri kan? Oke, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Haleluya. Dia datang sendiri. Itu harus perlu, saudara. Jangan pikir orang kita paksa-paksa orang datang. Nggak ya. Mari kita bangkit berdiri. Duduk aja lah dulu, duduk. Nanti baru kita doa ya. Berdiri terlalu dilihat orang di sana. Ikuti doa saya. Oke, berdirilah biar serius. Sini. Rapat seperti biasa, sini. Itu kayaknya ada sakitnya tuh, ntar saya doain tuh. Ya kasihan tuh, kakinya agak-agak kurang kuat tuh, lututnya. Ya kan? Nah, ikutin doa saya ya. Segini jiwa juga udah hebat. Satu jiwa aja itu harganya lebih dari seisi dunia ini. Dunia ini dijual, Monas dijual, itu kantor DPR dijual, itu dijual juga kantor kepresidenan, Mabes Polri, Mabes TNI dijual. Itu nggak bisa beli satu jiwa. Ini sudah berapa jiwa? Haleluya. Oke? Ayo ikut doa saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah diselamatkan. Tuhan Yesus, lindungi, jagai kami, berikan kesehatan, berkati hidup kami, jauhkan dari dosa, dari iblis, dari setan. Biarlah kami hidup di dalam kekudusan Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Oke ya, kami mau pulang ya. Saya kasih berkat buat kalian ya, untuk kalian bisa, ya, saya tidak tahu kalian mau buat apa, terserah ya. Ini oke. Yang penting harapan saya jangan buat rokok. Oke. Ya, jangan pergi dulu, jangan pergi. Kita belum foto udah pergi. Sini. Yang sudah dapat jangan ya, ini soalnya kurang nanti. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Itu kenapa orang itu? Sakit. Oh, sakit. Kasih dia, kasih. Ya, kasih dia ya. Oke, sudah semua ya? Oh, belum. Ibu bilang, Bu, kemarin Bu ketemu saya.
yang saya berkati ya. Puji Tuhan. Tiap hari ketemu diberkati. Oke? Oke, Tuhan Yesus berkati. Mari kita foto sini. Foto ya. Oke, gitu boleh. Gitu. Keren. Nah, dia keren ya. Gini. Nah,